Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik kita memasuki tema 2 yang judulnya menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum memasuki pembahasan materi, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pada halaman 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini kita banyak membahas tentang dongeng. Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Meskipun bukanlah cerita nyata, tetapi membaca dongeng dapat mengasah imajinasi. Selain itu, dalam dongeng terdapat pesan penting untuk kehidupan kita. Muatan bahasa Indonesia. Di sini ada dongeng yang berjudul Pohon Beringin yang Sombong. Berikut ini ada teks bacaannya yang ada pada halaman 3. Kalian bisa membaca teks bacaan dongeng ini di rumah kalian masing-masing. Pada dongeng ini terdapat pesan penting yang dapat kita ambil. Pesannya yaitu, dalam kehidupan kita tidak boleh bersikap sombong terhadap orang lain. Karena kita suatu saat pasti akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka hiduplah untuk saling tolong-menolong sesama makhluk hidup lainnya. Itu adalah pesan yang dapat diambil dari dongeng Pohon Beringin yang Sombong. Muatan matematika, sifat pertukaran pada penjumlahan. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita harus bisa memahami sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat. Pada pertukaran, penjumlahannya ada 2 angka. Nah, apabila posisi penjumlahannya ditukar, kira-kira apakah hasil dari penjumlahannya akan tetap sama? Misalnya, pada penjumlahan angka 40 dan 59. Ketika kita jumlahkan 40 ditambah 59, atau kita tukar angka 59 dulu di depan ditambah dengan angka 40. Nah, kira-kira dua penjumlahan angka tersebut apakah hasilnya akan sama? Coba kita hitung. 40 ditambah 59 hasilnya adalah 99. Nah, ketika ditukar 59 ditambah 40 maka hasilnya adalah 99 juga. Ternyata jumlahnya adalah sama saja. Sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif pada penjumlahan. Muatan SBDP, pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Pola irama berjalan mengikuti birama. Dalam sebuah lagu pasti terdapat pola irama. Contohnya pada lagu Lihat Kebunku berikut ini. Lihat kebunku penuh dengan bunga.
Pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia. Ada dongeng yang berjudul Anak, Daun, dan Akar. Silahkan kalian baca pada buku LKS kalian masing-masing pada halaman 6. Muatan PPKN di halaman 7. Pentingnya berterima kasih. Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan ini merupakan kelebihan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Salah satu sikap bersyukur adalah dengan menyayangi tumbuhan. Cara kita untuk menyayangi tumbuhan yaitu dengan menjaga, memelihara, serta menyiramnya tiap hari. Terima kasih merupakan salah satu wujud syukur. Sikap bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu wujud pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. Muatan PJOK pada halaman 7. Gerakan kombinasi. Gerakan kombinasi disebut juga dengan gerakan non-lokomotor. Gerakan kombinasi biasanya dilakukan dengan gerak memutar lengan dan menekuk lutut. Gerakan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdiri kaki dengan rapat. Yang kedua, tangan diayun ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, kaki ditekuk dan diluruskan sesuai gerakan tangan. Pembelajaran 3 halaman 8. Muatan SPDP pola irama. Pada pembelajaran 1 tadi Ibu telah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pola irama. Pola irama tadi ialah panjang pendeknya suatu bunyi. Pola irama berjalan mengikuti birama yang terdapat dalam sebuah lagu. Pengulangan irama biasanya dilakukan secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Muatan bahasa Indonesia dongeng yang berjudul Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Kalian bisa membaca dongeng ini di buku LKS kalian masing-masing pada halaman 9. Pesan moral yang dapat diambil untuk kehidupan kita dari dongeng tersebut ialah kita tidak boleh merasa iri pada kelebihan orang lain karena setiap orang mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Setiap orang diciptakan berbeda-beda, kita harus bangga pada diri kita sendiri. Muatan matematika halaman 10. Sifat bertukaran penjumlahan pada soal cerita. Nah, pada soal ini kita sama seperti di pembelajaran 1 yaitu memahami sifat pertukaran penjumlahan. Nah, pada pembelajaran ini kita memahami contoh cerita. Kakek membawa 2 bungkus bibit jagung. Bungkus pertama berisi 140 bibit jagung. Sementara bungkus kedua berisi 230 bibit jagung. Tulislah dalam penjumlahan berdasarkan sifat pertukaran dan jumlahkan kedua bungkus bibit jagung milik kakek. Nah, pada bungkus pertama ada 140 bibit jagung, bungkus kedua 230 bibit jagung. Maka 140 ditambah 230 hasilnya adalah 370. Hasil penjumlahan akan sama meskipun kedua kantong ditukar. Perhatikan hasilnya tadi pada penjumlahan pertama adalah 140 ditambah 230. Nah, coba kita tukar kantong bibit jagungnya. 230 ditambah dengan 140 hasilnya juga 370. Jadi sifat pertukaran penjumlahan dapat dituliskan sebagai berikut. 140 ditambah 230 sama dengan 230 ditambah 140. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Selalu belajar dengan membaca buku-buku LKS maupun buku lain yang menunjang pembelajaran. Selalu latihan menulis dan juga membaca.
Ibu juga berpesan kepada kalian agar selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran, menghormati kedua orang tua dan orang yang lebih tua maupun orang yang sebaya. Jangan bermain di tempat yang berbahaya atau jauh dari rumah. Selalu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup. Dan juga selalu disiplin, apalagi dalam mengumpulkan tugas harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan juga ketika mengirim tugas harus ada ucapan salamnya terlebih dahulu, baru kalian sebutkan nama. Jangan asal kirim aja tugas kalian tanpa mengucapkan salam atau menulis nama. Dalam mengirimkan tugas juga harus lihat waktunya. Jangan mengirim pada jam 10 malam atau pada jam istirahat, karena itu adalah waktu kita untuk beristirahat. Mohon maaf jika di jam istirahat ibu tidak membalas chat dari kalian. Kalaupun kalian terlambat saat mengirim tugas, kalian harus bilang maaf dan jelaskan alasan kenapa kalian terlambat mengirimkan tugas. Selain menilai tugas-tugas kalian, yang jadi penilaian ibu adalah etika dan sopan santun kalian. Karena etika, adab, dan sopan santun lebih tinggi daripada ilmu. Jika kalian bertemu dengan guru-guru di sekolah, jangan malu untuk menyapa dan menegur. Jangan sampai kalian pura-pura tidak melihat guru kalian di saat kalian berpapasan di jalan. Hormati guru-guru yang sudah berjasa mengajari kalian selama ini. Dari kalian yang awalnya belum bisa membaca sampai kalian bisa membaca, dari tidak bisa berhitung sampai kalian bisa berhitung dan lain sebagainya. Ibu juga memohon maaf jika selama mengajar ibu banyak kekurangan, ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau salah dalam kata dan lain sebagainya. Dan juga ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kembali kepada kalian agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu sebagai berikut. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.